Seorang pelaku pencurian sepeda motor tertangkap warga usai beraksi di Desa Ngampelrejo, Kecamatan Jombang, Jember, Jawa Timur. Pelaku tak bisa berkutik setelah terjatuh dari sepeda motornya ketika melintasi rel lori tebu. Warga pun langsung mengamankannya di sebuah rumah sambil menginterogasi. Tak berselang lama, pelaku lain yang sempat bersembunyi di rerimbunan kebun tebu juga tertangkap. Warga mengaku geram karena aksi pencurian sudah sering terjadi di kawasan ini. Kedua pelaku kemudian diserahkan ke polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gerebek kamar hotel yang dijadikan praktik kecantikan dokter gadungan di kawasan Jakarta Selatan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pemotor wanita menjadi korban penyiraman air keras seorang pria. Polisi menggerebek sebuah kamar hotel yang dijadikan tempat praktik perawatan kecantikan di Jakarta Selatan. Saat digerebek, polisi mengamankan seorang dokter Ria Agustina dan asistennya DN yang baru memberikan perawatan terhadap 7 pasien. Ditemukan juga peralatan medis yang tidak terdaftar di Badan POM. Kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan, selain tidak memiliki izin, Ria Agustina ternyata bukan tenaga medis, melainkan hanya lulusan sarjana perikanan. Untuk menarik minat pasien, tersangka kerap mengunggah aktivitasnya di media sosial dan memberikan perawatan kecantikan dengan pakaian minim. Masyarakat itu banyak yang tidak tahu kalau si Ria ini ternyata dia bukan tenaga medis. Jadi sebagian orang mempunyai dampak efek dari dermarol tersebut sampai dengan perlukaan. Korbannya banyak dan kami selalu membuka peluang bagi korban untuk melaporkan hal tersebut. Selama 5 tahun berpraktik, tersangka bisa meraup omset 200 juta rupiah per hari dengan tarif antara 10 hingga 85 juta rupiah untuk sekali perawatan. Keduanya pun dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi penyiraman air keras yang menimpa seorang wanita FR 30 tahun di Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara, Bekasi. Pelaku diduga seorang pria menggunakan sepeda motor dan tiba-tiba menyerang korban lalu melarikan diri. Akibatnya korban panik dan berhenti di pinggir jalan dan langsung membuka bajunya. Warga yang melihat kejadian ini langsung menutupi tubuh korban dengan jas hujan. Akibat penyerangan, korban menderita luka parah di wajah dan tubuh serta dievakuasi ke rumah sakit. Habis sisaan ya? Habis kejadian rame ya? Ada polisi nggak, Bang? Ada sih. Oh, belum ada? Di TV nggak ada ini polisi sama. Oh, polisi nggak ada. Hasil penyelidikan sementara diduga pelaku dengan korban saling kenal. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi serta korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gerebek komplotan penculik ibu rumah tangga di Antapani, Bandung, Jawa Barat. Polisi menangkap 4 pelaku penculikan ibu rumah tangga di Antapani, Bandung. Komplotan digerebek di rumah kontrakannya di kawasan Arca Manik. 4 pelaku, AS, TA, AT, dan DA hingga kini masih menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan sementara, otak penculikan DA yang merupakan karyawan swasta. Ia mengajak 3 temannya yang berprofesi sebagai juru parkir untuk menculik korban. Polisi juga masih mendalami motif aksi penculikan ini. Motif masih kita dalami, tetapi hasil pemeriksaan sementara dari perjalanan tadi telah ditangkap. Yang bersangkutan motifnya adalah sakit hati. Untuk sakit hatinya seperti apa, nanti kita akan dalami selesai pemeriksaan di Polrestabes Bandung. Tetapi memang korban dan tersangka memang sudah mengenal. Nah, nanti kita dalami motif sakit hatinya seperti apa. Sebelumnya, upaya penculikan terhadap ibu rumah tangga terjadi hari Minggu lalu. Saat kejadian, korban baru pulang arisan dan akan masuk ke dalam rumah. Salah satu pelaku sempat menodongkan benda mirip pistol sambil menarik tangan korban, dibantu 2 pelaku lainnya untuk masuk ke dalam mobil.
Korban akhirnya ditemukan tukang ojek dan mengantarnya pulang. Hingga kini korban masih mengalami trauma. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Polisi tetapkan seorang anak di bawah umur sebagai tersangka kasus jasad bocah dalam karung di Pemalang, Jawa Tengah. Sementara sakit hati sering diejek jadi motif pelaku penikaman 3 bocah di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi tetapkan anak berkonflik dengan hukum sebagai tersangka kasus penemuan jasad bocah dalam karung di Pemalang. KA, seorang pelajar SMK, ternyata masih kerabat juga tetangga dekat korban. Polisi sempat kesulitan karena tersangka tidak menunjukkan gelagat mencurigakan saat korban dikabarkan hilang. Bahkan tersangka sempat membantu melakukan pencarian korban. Tersangka mengaku tak kuat menahan hasrat akibat kecanduan menonton video porno. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hasrat dan pengen tahu, akhirnya dia melakukan hal tersebut, tapi tersangka tidak, karena panik yang anak korban teriak, kemudian yang bersangkutan membekap anak korban sehingga lemas. Tidak niat awal untuk melakukan pencurian. Kalau dari hasil pemeriksaan kami tidak ada barang yang hilang. Sebelumnya warga digegerkan penemuan jasad Salsabila Syarifatus Salama yang terbungkus karung di dapur rumahnya. Jasad pertama kali ditemukan sang ayah selamat dengan sejumlah luka memar di badan dan bibir. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Polisi menggelandang RS 41 tahun pelaku penganiayaan 3 bocah yang merupakan anak tetangganya di Desa Bandar Kalipa Percut Seituan, Deli Serdang. Akibat aksi penganiayaan 2 bocah tewas karena luka senjata tajam. Sementara 1 bocah masih dirawat di rumah sakit. Tersangka mengaku menganiaya ketiga korban lantaran sakit hati kerap diejek orang gila. Polisi masih melakukan pengembangan dan memeriksa terkait dengan kejiwaan tersangka. Tersangka melakukan ini adalah karena sakit hati, karena yang disampaikan sama tersangka selalu diejek-ejek. Tapi itu tentu kami akan dalami dalam prosesnya, akan kami lakukan pemeriksaan. Nanti sambil berjalan waktu akan kami dalami lagi. Sebelumnya warga geger dengan peristiwa penganiayaan 3 bocah di Jalan Masjid Desa Bandar Kalipan, Deli Serdang. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga kritis. Pelaku diduga depresi. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapa, iNews melaporkan. Aksi 2 orang komplotan curanmor menyatroni rumah kos di Desa Waihui, Jati Agung, Lampung Selatan terekam kamera CCTV. Tidak butuh waktu lama, komplotan ini merusak kunci stang dan membawa kabur sepeda motor milik penghuni kos. Namun saat akan keluar dari gerbang kos, komplotan pencuri ini tidak bisa kabur karena pintu gerbang tertutup dengan memiliki kode pengaman. Akibatnya para pelaku terjebak di dalam area indekos. Setelah 30 menit terjebak, komplotan ini bisa kabur dengan meminta pertolongan penghuni kos lainnya untuk membuka kode pengaman. Aksi pencurian ini diketahui saat penghuni kos lain melihat kunci stang sepeda motornya rusak, kemudian memeriksa CCTV. Korban dan pemilik indekos tidak melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian karena sepeda motor gagal dibawa kabur pelaku. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi berinisial DMW 24 tahun ditangkap anggota Polres Kudus, Jawa Tengah. Ia diduga memperjualbelikan video asusila yang diperankannya sendiri bersama sejumlah pria. Video ditawarkan kepada para peminatnya melalui aplikasi pesan singkat. Harganya bervariasi mulai 50 hingga 500 ribu rupiah sesuai durasinya. Kepada polisi, pelaku mengaku membuat video mesum tersebut di indekosnya di Desa Ngembal Rejo. Modusnya dengan kamera tersembunyi hingga lawannya tidak mengetahui ketika direkam.
Jadi DMS ini memposting di story di WA-nya sehingga mengundang beberapa masyarakat yang tergabung di dalam grup kontaknya untuk membeli video-video tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronika dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sementara 3 laki-laki dalam video tersebut hanya menjadi saksi. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 orang terluka akibat ledakan di tempat usaha spa dan panti pijat di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara di Kemayoran, ribuan warga mengungsi pasca kebakaran yang melalap permukiman padat penduduk. Sejumlah karyawan panik dan berhamburan keluar gedung sesaat setelah ledakan terjadi di tempat spa dan sebuah kantor kawasan Bulungan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa sore. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa memecahkan kaca gedung untuk menyelamatkan diri hingga mengalami luka di bagian tangan. Sejumlah saksi mengaku mendengar suara ledakan yang disusul dengan kepulan asap dan tercium aroma gas yang menyengat. 7 orang terluka, 4 diantaranya merupakan karyawan tempat spa. Saya nggak tahu, saya posisinya ada di dalam, itu ledakan itu juga tahu-tahu meledak aja, saya keluar orang udah pada luka-luka di bawah. Ada berapa orang yang luka, Bu? Ada 4. 4 orang. Itu cowok atau cewek? Cewek cowok. Pihak kepolisian mengerahkan tim gegana untuk melakukan penyisiran dan olah TKP. Hasilnya, ledakan disebabkan dari tabung gas berukuran besar untuk alat pemanas. Sementara pemadaman dan lokalisir asap yang ditimbulkan akibat peristiwa ini bisa diatasi dengan mengerahkan 17 unit mobil damkar dan 52 personel ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ribuan warga kehilangan tempat tinggalnya usai kebakaran hebat yang melanda kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa kemarin. Diduga penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah. Akibatnya, api cepat merembet dan melalap 200 rumah. Diperkirakan sebanyak 600 kepala keluarga dan 1.800 jiwa mengungsi. Pemda DKI Jakarta dan BPBD menyediakan 3 posko pengungsian, antara lain posko pengungsian SDN Kebon Kosong 09, Masjid Al-Ihsan RT 2, dan lapangan Yusuf Hamka. Dari semalam udah makanan, terus selimut, alat pampers, peralatan mandi, buat bayi juga udah ada. Iya, buat batan ada. Kayak bantuan kayak semacam makanan pasti ya kan, makanan harus wajib ya kan, biar nggak sakit ya kan. Sebelumnya, api melalap permukiman padat di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api kian mengganas. Dalam sekejap, api melahap ratusan rumah di 4 RT. 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna mencegah kebakaran meluas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tanggul jebol, banjir bandang terjang permukiman di Semarang, Jawa Tengah. Sementara di Banjarnegara, banjir bandang memutuskan sebuah jembatan. Monggo Pak Tentara, Pak Polisi. Akibat jebolnya tanggul Sungai Klegung, banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Ngerapah, Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak Selasa siang, membuat tanggul sungai tak kuat menahan debit air. Akibat kejadian ini, 2 warga terluka dan puluhan rumah mengalami kerusakan dan terendam banjir hingga kedalaman 1,5 meter. Banjir juga menyebabkan akses jalan terputus. Derasnya arus air membuat petugas yang mengevakuasi warga harus menggunakan tali. Kalau kejadian baru sekali ini ya gitu ya. Hanya memang kondisi pemukiman itu juga sungai. Sungainya mengalir ke Rawapening. Sungainya mengalir ke Rawapening. Seputar rawan ya, rawan. Ya, kami juga selalu monitor dan hari ini karena hujannya juga luar biasa.
Banjir bandang juga terjadi di Sungai Kemiri hingga membawa material kayu dan ranting dari gunung. Warna air yang coklat pekat menandakan hujan lebat di kawasan Gunung Argopuro. Tak hanya Sungai Kemiri, Sungai Jompo yang berada di sisi timur juga diterjang banjir. Warga yang melihat derasnya air pun panik lantaran di Jember pada tahun lalu pernah diterjang banjir bandang sehingga warga trauma. Tim Liputan iNews melaporkan. Video amatir merekam banjir yang menghantam jembatan penghubung antar kecamatan Manayasa dan Pangetan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Jembatan sepanjang 20 meter dan lebar 7 meter ini akhirnya tak kuat menahan derasnya arus sungai. Air meluap setelah diguyur hujan lebat selama lebih dari 5 jam. Saat banjir melanda, sebuah truk nyaris terjebak. Beruntung sang supir segera memundurkan kendaraan dengan cepat sehingga truk tidak terbawa arus. Saat ini kondisi jembatan tak dapat lagi dilewati kendaraan roda 4 maupun roda 2. Warga terpaksa harus memutar sejauh sekitar 75 km. Jadi mohon untuk yang di bawah untuk lebih hati-hati. Kondisi ini untuk jembatan jalan raya arah tengah menuju Lebak Kendal. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan dinas terkait segera memperbaiki jembatan agar akses jalan kembali normal dan jembatan bisa dilewati lagi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, berbagai cara bisa dilakukan untuk menanggulangi tumpukan sampah. Salah satunya adalah greenhouse dan eco farm. Menerapkan konsep zero waste, greenhouse dan eco farm bisa mengurangi dampak lingkungan dari sampah sekaligus meningkatkan ekonomi sirkular. ID Survey bersama Pemda Gianyar meresmikan Greenhouse and Eco Farm di daerah tujuan wisata Tirta Empul, Gianyar, Bali. Fasilitas ini sebagai langkah proaktif melanjutkan program PT Sukovindo yang sebelumnya membangun fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu TPST untuk menanggulangi permasalahan sampah di lokasi pura. Dengan penerapan konsep zero waste, ID Survey berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari sampah, sekaligus meningkatkan ekonomi sirkuler. Sampah-sampah ini diolah menjadi pupuk organik sehingga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Di mana kami sudah melakukan uji coba di Kabupaten Gianyar ini untuk bisa membuat suatu ekosistem atau kami merecycle daripada sampah untuk dijadikan pupuk. Nah, pupuk ini sudah sudah terbukti itu bisa meningkatkan dari hasil pertanian menjadi 25% lebih baik dan lebih banyak lagi. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL ini, ID Survey fokus pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Pemirsa, seorang bocah perempuan 8 tahun tewas terseret air di saluran air di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Gianyar, Bali, 2 WNA tewas tertimpa pohon. Warga mengevakuasi bocah perempuan berinisial MA 8 tahun yang meninggal dunia dalam sebuah saluran air di Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ia terseret air sejauh 50 meter. Saat itu korban dan kakak kandungnya sedang bermain dan tanpa sengaja terpeleset. Kakak korban sempat berusaha menolong namun gagal karena derasnya arus. Warga pun kesulitan menolong korban karena drainase tertutup beton. Korban ini sementara bermain saat hujan kecil, namun terpeleset dan jatuh ke dalam drainase got dan kemudian tenggelam sepanjang kurang lebih 50 meter. Jenazah korban kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum TPU di Bontoa Selatan, Kecamatan Taman Rea, Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam detik-detik pohon tumbang menimpa sejumlah wisatawan yang tengah berlibur di objek wisata Monkey Forest Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali. Para wisatawan panik dan mencoba menyelamatkan diri.
namun beberapa di antara mereka bernasib naas. Total 3 orang wisatawan asing tertimpa pohon tumbang, 2 di antaranya meninggal dunia. Mereka masing-masing Fanny Justin Christine, perempuan usia 32 tahun asal Perancis, dan Kim Hae-yoon, perempuan usia 42 tahun asal Korea Selatan. Sementara 1 korban lagi, seorang WNA perempuan asal Korea Selatan, dalam kondisi luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Pengunjung yang ada di Magipole. Terdapat saat ini 2 orang dalam keadaan meninggal dunia dan 1 lagi dalam kondisi luka-luka. Penyebab peristiwa pohon tumbang ini masih diselidiki polisi. Pihak polisian juga berkoordinasi dengan konsulat Korea Selatan dan Perancis terkait korban yang meninggal dunia. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 siswa terluka akibat atap 2 ruang kelas ambruk saat proses belajar mengajar di SMP Negeri Talun, Cirebon, Jawa Barat. Sementara dari Merak, Banten, ombak besar dan angin kencang kembali mengganggu perjalanan kapal di dermaga. Depan. Kepanikan terjadi saat 7 siswa kelas 9 sekolah menengah pertama Negeri 1 Talun, Kabupaten Cirebon tertimpa atap kelas mereka yang ambruk. Korban yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit. 2 di antara mereka lukanya cukup serius karena tertimpa genteng dan plafon. Ambruknya atap kelas terjadi saat para siswa sedang belajar di ruang kelas 9 dan laboratorium komputer. Total ada 7 siswa yang tertimpa puing bangunan. Peristiwa tersebut berlangsung cepat, didahului suara gemuruh yang disusul runtuhnya atap. Tiba-tiba suara, padahal tidak ada angin, tidak ada apa. Suara gemuruh ya Pak ya? Iya, gemuruh. Terus anak-anak yang di dalam? Nah ini semua guru keluar mencari ini, dikiranya 1 ruangan, katanya 2 ruangan. Kalau di sana kan hanya komputer ya. Saat ini 2 ruang kelas yang ambruk telah diamankan dengan garis polisi, sedangkan 7 korban masih dirawat tim medis di rumah sakit dan puskesmas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Cuaca buruk kembali menerjang Pelabuhan Merak di Kota Cilegon, Banten. Angin kencang serta ombak besar membuat kapal yang akan bongkar muat di pelabuhan oleng dan kesulitan bersandar di dermaga. Ombak yang menghantam pinggiran dermaga juga membuat lokasi parkir digenangin air laut. Berdasarkan data Pusat Meteorologi Maritim BMKG, kondisi ombak di perairan Selat Sunda bisa mencapai 2,5 dengan kecepatan angin 30 km per jam. Akibat kondisi ini, kendaraan terutama truk logistik yang akan menyeberang ke Sumatera sempat tertahan cukup lama. Ombaknya besar-besar. Sama angin kenceng ya? Iya. Ini abang bawa apa? Mau kemana? Bang. Mau kemana? Sumatera. Dari Muara Baru mau ke Sibolga. Bang, dengan kondisi cuaca seperti ini gimana? Apakah ada kerugian kah atau seperti apa gitu? Sebenarnya kalau kami yang termoking kerugian nggak ada, Bang. Cuma rugi di waktu aja. Dalam sepekan terakhir, kondisi Pelabuhan Merak sering dilanda cuaca buruk. Fenomena ini sering terjadi saat akhir tahun. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.